Bapak, Ibu, dan juga hadirin kami hormati serta rekan-rekan sekalian. Tentunya menambah semangat kita pada kesempatan kali ini dan juga sekaligus boleh untuk mengawali rangkaian acara webinar dalam rangkaian acara Jambore Nasional Pelaku Pariwisata Indonesia. Pada kesempatan teristimewa kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi yang juga turut hadir dan juga bergabung secara virtual. Oleh karena itu langsung saja kami persilahkan kepada Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi untuk dapat menyampaikan kata sambutan. Selamat siang. Apakah suara saya clear? Baik, dapat kami dengarkan dengan baik, Gusti. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi semua. Saya senang banget bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Tasbir, ada Pak Wawan, dan juga tentunya para pelaku pariwisata yang bisa bersama-sama kita di sini. Terima kasih Pak Tasbir sudah memperbolehkan kita bergabung di acara keistimewaan. Mudah-mudahan acara ini kayaknya hampir selesai ya Pak Tasbir ya di ujung September ini. Gitu. Saya support dan mendukung untuk kegiatan pariwisata karena memang kita mengetahui bahwa masa pandemi ini cukup lama. Apalagi berlaku lagi nih PSBB yang menyebabkan juga akhirnya dunia pariwisata kembali sunyi senyap gitu. Tapi tentunya kita satu sisi dimudahkan juga gitu dengan adanya online gitu. Jadi seperti beberapa waktu lalu saya bertemu dengan Bapak Ibu yang dari pariwisata itu bahwa bisa mempromosikan sampai di bulan Desember ini untuk pariwisata mana saja sih, tempat-tempat mana saja sih yang ada di Jogja, baik yang selama ini dikunjungi, mungkin juga banyak yang di luar kota sana mungkin kangen gitu. Karena kalau nggak ke Jogja itu kayaknya gimana gitu ya, kalau sudah terlalu lama nggak ke Jogja gitu. Nah itu kalau kata orang luar Jogja itu kalau udah pernah ke Jogja itu katanya kecanduan gitu. Kalau nggak ke Jogja itu kayaknya gimana gitu. Nah ini bisa menjadi kesempatan bagi baik para pelaku wisata ataupun yang memang Pok Darwis gitu. Itu juga bisa menyebarkan gitu, atau memvideokan atau acara seperti ini wisata-wisata apa aja sih yang mereka bisa expose gitu. Baik dari suasananya ataupun kuliner yang ada di lokasi masing-masing. Nah mungkin mempromosikan sampai di bulan Desember, mudah-mudahan keadaan juga semakin baik gitu ya. Jadi pada waktu Januari atau Februari itu mereka sudah bisa punya perencanaan kemana saja nanti pada waktu mereka itu datang ke Jogja. Nah promosi-promosi ini sebenarnya banyak banget lah di Jogja ini ya tempat-tempat wisata gitu. Jadi monggo lah saya percayakan pada pelaku pariwisata yang memang lebih paham, lebih tahu bagaimana caranya mempromosi. Memang kalau kita berharap di bulan Desember ini sepertinya sampai di bulan Desember ataupun di tahun 2020 ini memang agak sulit gitu ya. Tapi lebih baik sedikit daripada nol gitu. Tapi kita berharap banyak dimulai di tahun 2021. Nah, monggo saya percayakan kepada Bapak Ibu yang memang mengerti di dunia pariwisata. Mudah-mudahan di tahun depan bisa lebih baik. Kemudian juga sebenarnya orang-orang yang di rumah ini juga udah mulai bosen gitu ya, pengen berwisata gitu. Jadi mudah-mudahan di 2021 bisa ada lonjakan yang luar biasa gitu ya.
Kemudian juga tentunya jangan lupa protokol kesehatan harus terus dilakukan, tidak hanya selama pandemi ataupun sampai di tahun ini saja, tapi protokol kesehatan itu agak cukup lama penerapannya, gitu. Jangan sampai ada ada sakit ataupun tertular lagi, gitu. Kami berharap di bulan Desember ini bisa selesai, kemudian kita bisa kembali lagi seperti bisa keluar lagi, bisa beraktivitas lagi. Nah, tentunya juga dengan protokol kesehatan. Nah, pada siang hari ini tentunya saya menyambut baik, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap bersemangat dan berpromosi gitu. Nah, tentunya dukungan Pak Tasbir dan Pak Wawan yang sangat luar biasa untuk memajukan dunia pariwisata, kemudian juga semangatnya, supportnya gitu. Ya mungkin dari saya itu, saya mendukunglah untuk kegiatan-kegiatan promosi pariwisata untuk di tahun 2021. Matur nuwun, saya kembalikan kepada MC. Baik, matur nuwun, terima kasih Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Semangat dari beliau, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi untuk kita semuanya. Dan sedikit tadi yang saya tangkap dari apa yang beliau sampaikan bahwa betul sekali. Meskipun di tengah kondisi pandemi, ini tidak menjadi halangan bagi kita untuk boleh terus berinovasi. Ini menjadi tantangan juga pastinya bagi Anda para pelaku pariwisata, bagaimana kita bisa kembali membangkitkan pariwisata di Yogyakarta, di Indonesia juga pastinya. Dan mungkin ini menjadi suatu tantangan bagi kita untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Bagaimana caranya? Nanti kita akan obrolkan bersama dengan narasumber-narasumber luar biasa kita. Tapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu menyaksikan sebuah tayangan video yang mungkin bisa sedikit mewakili suara dari para pelaku wisata di tengah kondisi pandemi. Apa yang mereka rasakan dan apa yang terjadi di tengah kondisi pandemi yang mungkin juga Anda semua juga sudah mengalami. Langsung saja kalau begitu kita akan menyaksikan sebuah tayangan video berikut ini. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Travel agent adalah salah satu sektor yang merasakan terdampak langsung pandemi COVID-19 ini. Saya selaku pemilik usaha travel agent merasa sangat terpukul dengan kondisi saat ini. Biasanya di bulan April sampai Desember itu adalah masa-masa peak season buat kita, buat kami selaku pelaku wisata. Tapi saat ini banyak sekali terjadi pembatalan perjalanan wisata. Tiketing juga, tiket-tiket juga tidak ada yang terjual, hanya 1-2 saja. Langkah yang kami lakukan adalah dengan mengurangi jam kerja karyawan. Berharap COVID-19 ini segera berakhir dan perjalanan wisata berangsur membaik kembali. Salam pariwisata. Untuk saat ini penginapan sejak awal bulan Maret ya kan mulai pandemi itu kan wisatawan yang asing ataupun domestik sekarang sangat menurun sekali. Apalagi penerapan peraturan tiap daerah yang tentang PSBB lockdown gitu. Jadi orang Jogja nggak bisa keluar, orang luar nggak bisa ke Jogja. Jadi dampaknya wisatawan benar-benar sangat menurun sekali. Penginapan okupansinya sekarang benar-benar sangat menurun untuk tamu-tamu dari luar kota maupun mancanegara. Saya rasa dampaknya benar terasa sekali sekarang.
untuk penginapan sangat terasa sekali. Kalau ngomongin di masa pandemi ya, mungkin yang terdampak mungkin teman-teman kita di wisata ya, contohnya kita di bidang transportasi bis ini bisa dilihat pas weekend saja masih banyak bis yang terkandangkan di garasi kita, artinya memang belum maksimal untuk musim pandemi ini kita menggarap tamu di bis. Kita biasanya kalau weekend bis bisa semua keluar Mas, dari 17 bis ya maksimal 15 bisa keluar, tapi karena corona ya bisa dilihat cuma keluar 3 ataupun 4, itu pun cuma situ saja. Jadi untuk teman-teman dari luar kota belum ada yang masuk. Baik Bapak, kami dari pusat oleh-oleh khususnya bakpia. Jadi untuk weekend Sabtu Minggu ini biasanya kita stok segini full, dan saat ini belum bergerak sama sekali ya, masih utuh, masih didisplay dengan raknya. Untuk stok yang basah juga masih banyak. Jadi situasi pandemi saat ini benar-benar kita rasakan. Untuk karyawan saja dari beberapa sekian puluh karyawan kita atur jadwal siksak agar bisa bertahan untuk perusahaan ini biar bisa tetap berjalan. Jadi kami berharap untuk pemerintah khususnya untuk masa pandemi ini mengambil keputusan yang bijak untuk semua kaitan dengan penggiat pariwisata Indonesia agar berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, kami mewakili dari bidang restoran menceritakan untuk dampak pandemi di daerah kami. Pertama untuk di bidang resto itu sangat luar biasa dampaknya, karena yang pertama omset itu jelas menurun. Kemudian untuk reservasi juga banyak yang di cancel, yang hari weekend harusnya ramai jadi sepi. Terutama yang paling parah itu, yang paling menyedihkan, banyak teman-teman kami di restoran yang sampai tutup. Itu sangat miris sekali. Jadi harapan kami untuk Bapak pemerintah dan Ibu, semoga dapat memberikan kebijakan yang bermanfaat untuk kebaikan kami semua di pelaku pariwisata. Ya begini Om, keadaan teman-teman guide ya, teman-teman wisata ya, misalnya ya cuman memanfaatkan tabungan-tabungan yang lalu sama usaha-usaha yang mungkin peluang-peluang yang ada. Sebenarnya simulasi sudah dilaksanakan Om, tapi ya karena ekonomi user customer itu sedang merosot, ya otomatis wisata juga nggak sulit lah untuk jalan lagi, kecuali semua dicabut normal semua. Saya kira ya wisata sedikit bisa pulih Om. Untuk sementara ini Om, kalau saya bisnisnya ini bisnis apapun yang bisa menghasilkan uang, jualan ternak, jualan bumbu-bumbu atau lain sebagainya yang bisa menghasilkan rupiah lah untuk anak istri. Harapan saya semoga teman-teman wisata segera bisa move on untuk bangkit dari keterpurukan ini. Halo, dari mana Bor? Monggo mampir. Gimana? Nah, ini ya sudah lama nggak telan ya, tak lihat ya. Aduh, semenjak bulan apa itu saya lupa sampai aneh. Iya, gimana? Dari Maret ya. Iya. Jadi dari Maret itu kan
ceritanya benar-benar udah nggak ada wisatawan yang kesini, jadi ya kita ini anak TLBS ini mencoba untuk alih profesi seperti itu, Bor. Ya kalau saya sendiri kebetulan ini mencoba untuk jualan angkringan seperti ini. Iya, coba untuk ya yang penting bisa untuk sehari-hari lah. Oke, kebetulan kondisinya sangat sepi, apalagi waktu diumumkan bahwa Jogja itu PSBB ya atau lockdown waktu itu. Ya udah, benar-benar kita nggak ada pemasukan. Ya kita mencoba untuk bertahan ya seperti ini caranya. Kebetulan di sekitar sini kan masih ada perusahaan-perusahaan online ya atau UKM. Jadi kita coba untuk melayani karyawan-karyawan yang bekerja di sana. Harapannya ke depan seperti apa? Ya harapannya semoga sih pariwisata bisa bangkit lagi, jadi banyak tamu-tamu yang datang ke Indonesia lagi, khususnya ke Yogyakarta ini, seperti itu. Ya. Thank you, Bor. Ya, oke siap. Nggak mampir dulu toh? Ya. Minum-minum dulu sini. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwadi Setiawan, Ketua Jambore Pelaku Pariwisata Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada para pemangku wilayah atas pemberian izin sehingga terlaksana Jambore Nasional Pelaku Pariwisata Indonesia 26 sampai 28 September 2020. Di mana harapan kami seluruh penggiat pariwisata, acara ini mampu membangkitkan sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemik COVID-19. Sehingga setelah acara Jambore ini terlaksana, dimulai dari tadi malam dengan baik, terlaksana dan terselenggara dengan baik, kami sangat-sangat berharap juga seluruh penggiat pariwisata baik di Jogja dan di Indonesia pada umumnya mampu kembali bangkit dan berjalan sesuai dan seperti awal-awal sebelum COVID-19. Untuk itu, kami juga berharap kepada seluruh pemangku kepentingan wilayah dari seluruh Indonesia untuk pemberian support, untuk pemberian segala bentuk program-program yang dapat membangkitkan sektor pariwisata. Demikian sambutan dari saya selaku Ketua Jambore Nasional Pelaku Pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan semangat pariwisata, semangat luar biasa untuk kita boleh bangkit bersama. Nah, sebelum kita memasuki rangkaian acara berikutnya, saya mau pastikan dulu Bapak Ibu yang melihat melalui virtual webinar kali ini, saya mau pastikan semangat Anda yang berada di 6 titik, 6 destinasi wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Boleh saya minta dulu tepuk tangannya dari Anda semuanya yang hadir secara virtual di 6 destinasi wisata di Yogyakarta. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah, hadirin semuanya. Luar biasa boleh ya, karena sekali lagi ini yang hadir di sini adalah Bapak Ibu para peserta Jambore Nasional yang bergabung di 6 titik yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Saya mau dengar dulu boleh, Bapak Ibu seluruh peserta Jambore Nasional yang saat ini berada di tebing Breksi, boleh berikan tepuk tangan dan semangatnya. Wow, dari tebing Breksi Sleman. Semangatnya luar biasa, jangan mau kalah. Saya juga mau dengar, ini Bapak Ibu para peserta Jambore Nasional, rekan-rekan luar biasa yang saat ini sudah berada di Kulon Progo. Saya mau dengar suaranya yang ada di Yogyakarta International Airport. Wow, luar biasa. Semangatnya dari Kulon Progo. Jangan mau kalah. Saya mau dengar juga semangatnya para peserta yang saat ini sudah berada di
Puncak Becici. Wow. Luar biasa suasananya dari Puncak warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Purwadi Setiawan yang telah hadir secara virtual untuk dapat menyapa seluruh peserta Jambore Nasional Pelaku Pariwisata Indonesia. Terima kasih Bapak Purwadi Setiawan. Dan hadirin sekalian, sekali lagi kami juga ingin menyampaikan bahwa pada kesempatan kali ini tidak hanya para peserta Jambore Nasional saja yang turut bergabung, tapi juga Anda bisa mengabarkan kepada lebih banyak lagi pelaku pariwisata di luar sana, kepada saudara-saudara Anda semuanya untuk dapat menyaksikan rangkaian acara webinar pada kesempatan kali ini melalui virtual dan juga live streaming di akun Facebook dan juga channel YouTube dari Harian Jogja aja, tapi juga semakin banyak para pelaku wisata masyarakat di Indonesia yang boleh bersama-sama merasakan semangat dan juga energi positif dari rangkaian acara webinar pada kesempatan kali ini. Dan nanti sekalian juga silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, ingin sharing, atau mungkin ada satu hal yang ingin disampaikan kepada narasumber-narasumber kita kali ini, Anda bisa langsung menuliskan pertanyaan Anda, baik melalui room chat di Zoom maupun melalui chat di Facebook dan juga YouTube Harian Jogja. Dan langsung saja, sebelum nantinya kita akan boleh ngobrol lebih lanjut bersama dengan narasumber-narasumber kita siang hari ini, saya ingin terlebih dahulu, kita juga penasaran seperti apa sih kondisi dan juga semangat yang hadir dari para peserta Jambore Nasional yang saat ini sekali lagi sudah berada di 6 titik di destinasi wisata yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Saya akan mulai terlebih dahulu, saya mau menyapa rekan saya yang saat ini sudah berada di tebing Breksi. Ada Natasha Adalvin Dewantari. Halo Natasha, selamat siang. Halo. Oke, Natasha, selamat siang. Apa kabarnya siang hari ini, Natasha? Baik, baik, sangat baik. Oke, luar biasa saya yakin pastinya. Natasha, kami yang saat ini berada di Geratama Pustaka, kami juga penasaran kira-kira seperti apa sih Natasha semangat dari para peserta Jambore Nasional yang saat ini berada di tebing Breksi. Silakan Natasha. Ada yang masih di hotel. Baik, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan webinar Jambore Nasional Pelaku Pariwisata. Saat ini bergabung dengan saya Natasha Adelvin Dewantari. Saya dan para peserta sudah sampai di tempat wisata yang sangat populer sekali di Yogyakarta, yaitu wisata tebing Breksi. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja hal-hal yang menjadi daya tarik di tebing Breksi sehingga banyak ke tempat wisata ini. Jadi yang pertama, wisata tebing Breksi ini terletak di lokasi Dusun Groyokan, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Wisata tebing Breksi ini sempat tutup beberapa bulan lalu akibat adanya pandemi COVID-19. Akan tetapi sudah buka kembali pada tanggal 14 Juli 2020 dengan menggunakan sistem protokol kesehatan. Sehingga saya dan para peserta maupun wisatawan lainnya ketika sampai di tempat wisata ini, hal yang pertama kita lakukan yaitu wajib menggunakan masker, kemudian kita melakukan cek suhu badan, setelah itu kita mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, kemudian tak lupa kami juga melakukan social distancing atau jaga jarak. Sehingga setelah kita melakukan beberapa hal penting tersebut, maka kita dapat menikmati keindahan wisata tebing Breksi ini dengan aman. Untuk harga tiket masuk di wisata ini dibanderol dengan harga Rp5.000 saja. Dan untuk parkir motor seperti biasa Rp2.000, untuk mobil Rp5.000 dan bis Rp25.000. Untuk jam operasional, wisata tebing Breksi ini mulai dibuka pukul 5 pagi sampai jam 6 sore. Sehingga wisatawan yang ingin berkunjung menikmati sunrise
maka wisatawan dapat berkunjung di pagi hari. Dan sebaliknya, jika wisatawan ingin menikmati sunset, maka bisa berkunjung di sore hari. Untuk daya tarik atraksi yang ditawarkan di tebing Breksi ini sangat indah. Seperti yang kita lihat, adanya bangunan-bangunan batuan yang berdiri sangat kokoh dan menjulang tinggi. Ditambah lagi di sudut tebing, ada pahatan dan ukiran berbentuk wayang, sehingga hal tersebut menambah nilai estetika tersendiri di wisata tebing Breksi. Kemudian ada spot foto di atas puncak yang saya tunjukkan ini. Dan untuk menuju ke sana, para wisatawan disuguhkan oleh tangga alami berupa pahatan dari batuan tersebut. Setelah kita menuju ke puncak, maka wisatawan akan dibuat takjub karena selain banyak spot foto yang indah, para wisatawan juga dapat melihat keindahan kota panorama Yogyakarta. Selain melihat panorama kota Yogyakarta yang indah, para wisatawan juga dapat melihat candi-candi, di antaranya Candi Prambanan, Barong, dan Sujiwon. Selain itu, ada fasilitas-fasilitas yang disediakan di tebing Breksi ini, di antaranya itu adanya panggung terbuka untuk pertunjukan kesenian atau hiburan, kemudian ada jeep untuk mengelilingi tebing Breksi ini dengan sepuasnya para wisatawan, dan kemudian dapat mengelilingi atau mengunjungi candi-candi, di antaranya Candi Ijo dan Candi Banyunibo. Setelah itu ada beberapa fasilitas pendukung lainnya, seperti ada musola, food cart, ada parkir yang luas, dan toilet. Sekian dari penjelasan saya mengenai wisata tebing Breksi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Natasha dari tebing Breksi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Natasha dan juga pastinya para peserta Jambore Nasional Pelaku Pariwisata Indonesia yang saat ini sudah turut bergabung juga melalui virtual di tebing Breksi Yogyakarta. Dan betul sekali saya setuju ya Bapak Ibu sekalian, kemarin saya sempat mampir ke tebing Breksi dan luar biasa. Protokol kesehatan dilaksanakan dengan begitu luar biasa. Mulai dari parkir, kemudian juga pengecekan suhu tubuh, kemudian juga menarik ini adalah dengan tema yang ditetapkan oleh UNWTO itu adalah Tourism and Rural Development. Tadi kita bicara semua tentang desa, tentang rural. Jadi apa artinya? Dunia pun melihat desa ini sebagai sumber, desa ini sebagai potensi wisata yang luar biasa, ya kan? Apalagi di Jogja. Tadi Mbak Aris sudah menyapa semua hari ini. Teman-teman kita dari pelaku industri pariwisata yang ada di provinsi yang berinisiatif mengumpulkan para pelaku industri pariwisata ini sangat monumental hari ini. Oke, baik. Artinya Pak Tasbir tadi sempat sedikit menangkap dari apa yang Pak Tasbir sampaikan bahwa artinya apakah betul Pak ada perubahan tren dengan kondisi pandemi yang saat ini kita hadapi Pak. Tadi Pak Tasbir sempat menyampaikan mengembangkan pedesaan. Apakah artinya ada tren yang berubah dalam industri pariwisata Pak Tasbir? Ya, pandemi ini adalah sesuatu yang pandemi ini milik dunia ya. Jadi dalam hidup kita, manusia hidup sekarang ini belum pernah mengalami krisis seperti ini. Makanya organisasi pariwisata dunia menyebutkan ini sebagai extraordinary crisis. Krisis yang luar biasa yang belum pernah kita alami. Jadi oleh karenanya semua negara sekarang melakukan sesuatu untuk mensiasati itu. Nah kita Indonesia juga melakukan itu, tadi ada sambutan Pak Presiden dan lain sebagainya. Nah Jogja khususnya juga pasti. Nah pasti terjadi perubahan tren, pasti terjadi perubahan perilaku kita, perubahan habit kita, ya. Dan sekarang ini orang lebih kepada lokal, Pak, karena kan perjalanan kan terbatas, ya. Kalau luar negeri sekarang ini memang border belum dibuka, dalam negeri pun terbatas, antar pulau terbatas, ya. Jogja ini teman-teman ini yang bisa hadir ke Jogja dalam beberapa daerah termasuk dari Bali itu juga sudah luar biasa. Jadi memang sekarang kita itu lebih kepada mengoptimalkan semua potensi lokal kita, kelokalan kita. Jadi saya kira ini bagus.
dan salah satunya adalah potensi-potensi yang ada di pedesaan. Apalagi sekarang ini pandemi ini salah satu kecenderungan yang terjadi dalam pola perilaku pariwisata adalah senang kepada suasana terbuka, alam yang terbuka. Orang menghindari ruang-ruang tertutup. Nah, jadi saya kira pasti kalau begitu ruang terbuka, pedesaan itu menjadi modal jualan kita ke depan. Nah, saya kira akan ke sana trennya. Oke, ini ya kembali ke alam, back to nature Pak Tasbir ya. Sesuai juga dengan tema kita di World Tourism Day kali ini pastinya. Baik kita nanti justru malah menerima tamu-tamu yang kan jangan sampai sekali-kali jadi klaster karena kalau sudah seluruh usaha pariwisata yang ada ini akan kena imbasnya semuanya. Memang kita punya semacam kayak slogan atau tagline ya di Sleman ini dalam rangka pandemi Covid ini Dinas Kesehatan menyampaikan ada Cita Mas Jajar, itu wajib hukumnya yaitu cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Nah itu yang harus selalu dilakukan pada saat kita menerima kunjungan tamu-tamu maupun para wisatawan yang datang ke Kabupaten Sleman ini. Oke, Ibu Ning, Cita Mas Jajar dari Kabupaten Sleman ya, semangat untuk boleh kita bersama-sama kembali membangkitkan industri pariwisata tanpa mengesampingkan protokol kesehatan. Cita Mas Jajar. Ibu Ning, terakhir Ibu mungkin barangkali ada yang ingin disampaikan untuk para peserta webinar, para pelaku pariwisata pastinya yang juga ingin seperti Sleman, boleh bangkit bersama, boleh kembali menggerakkan industri pariwisata tanpa mengesampingkan protokol kesehatan. Mungkin boleh berikan kami motivasi dan juga pastinya semangat untuk memulai kembali bergerak dan juga berkarya. Ibu Ning, silakan. Ya, alhamdulillah tadi malam kami sudah bersama-sama di hotel di Kaliurang. Kita membuka acara untuk Jambore Nasional ini. Nah, ini saya pesankan sekali lagi, insya Allah saya yakin bahwa sektor pariwisata ini akan menjadi penggerak ekonomi masyarakat asal kita mematuhi betul-betul protokol kesehatan. Kalau sektor pariwisata sudah bergerak, insya Allah ekonomi masyarakat di Indonesia ini juga akan bergerak. Namun sekali lagi harus tetap patuh dan taat pada protokol kesehatan. CHSE jangan dilupakan, clean, kemudian health, kemudian safety dan environment itu harus menjadi pedoman di dalam kita menjalankan kegiatan di sektor pariwisata ini. Besok insya Allah kita juga akan bisa melewati masa-masa seperti ini dengan baik, karena saya yakin beberapa pengalaman dahulu saat kita mengalami bencana itu sektor pariwisata yang cepat bangkit terlebih dahulu. Nah ini kita harapkan juga bahwa sektor pariwisata nantinya akan menjadi pemacu atau pemicu untuk pergerakan ekonomi masyarakat. Baik, terima kasih Ibu Ning, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dari sekalian. Sekali lagi terima kasih Ibu Sudarningsih telah hadir pada kesempatan kali ini secara virtual dan juga pastinya memberikan semangat kepada para pelaku pariwisata di Indonesia untuk boleh bersama-sama kita bersinergi dan juga bangkit berkarya, membangun kembali perekonomian di Indonesia, menggerakkan kembali roda perekonomian dan juga mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional di Indonesia melalui sektor pariwisata. Terima kasih sekali lagi Ibu Ning, semoga semakin banyak para pelaku wisata yang boleh terinspirasi dengan bangkitnya pariwisata di Kabupaten Sleman. Baik, Ibu Ning telah memberikan semangat untuk kita semuanya siang hari ini dan kita akan kembali berbincang dengan para narasumber kita. Tadi kita sudah sempat menyapa Pak Tasbir, kali ini saya ingin sedikit berbincang dengan Pak Wawan yang juga telah hadir pada kesempatan kali ini. Karena beliau selain hadir pada kesempatan kali ini untuk dapat menyapa kita sebagai Wakil Ketua Kadin DIY, beliau juga sekaligus menjadi koordinator dari Jogja Economic Resilient for COVID-19. Betul Pak Wawan ya? Ya, betul. Oke, Pak Wawan, ini kalau kita berbicara soal pariwisata Pak Wawan, pastinya tidak melulu soal destinasi wisata. Banyak sektor-sektor di dalamnya yang juga terlibat merasakan dampak. Tadi juga disebutkan juga dari pedagang, kemudian juga pelaku usaha, UMKM dan sebagainya.
Dari pemerintah khususnya Kadin DIY melihat ini seperti apa Pak Wawan? Ya, baik. Yang pertama-tama kami ucapkan selamat buat panitia Jambore Nasional Pelaku Pariwisata Indonesia dalam rangka World Tourism Days. Apresiasi yang luar biasa di tengah pandemi di sini, memberanikan diri untuk mengadakan acara yang luar biasa. Kemudian juga kebetulan kami jadi koordinator di Jogja Economic Resilience for COVID-19. Kami yang pertama adalah kepada panitia menyampaikan bahwa sebelum acara dimulai kemarin harus melakukan simulasi dulu supaya acara di sini berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, dan alhamdulillah panitia bisa menerapkan hal-hal yang dipersyaratkan. Kemudian tadi disampaikan bahwa kaitannya dengan pariwisata, kemudian kami dari Kadin, kalau kita bicara kondisi ekonomi, memang pasca COVID di sini, dalam COVID di sini ada kebetulan Kadin bekerja sama dengan ISE, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, jadi melakukan suatu survei untuk para pelaku pariwisata juga di sini. Ada sedikit perbedaan antara persepsi kapan berakhir dan bagaimana kondisi kemampuan dari para pengusaha itu sendiri. Nah, di sini kami sampaikan bahwa banyak masih berharap COVID itu segera berakhir, sekitar 4 atau 6 bulan pada saat mulai. Jadi kita Maret berharap Oktober itu selesai. Tapi ternyata juga September ataupun Oktober ini masih lumayan tinggi. Sedangkan kemampuan dari pengusaha di sini juga terhambat dengan adanya kondisi penurunan penjualan ataupun pesanan dan lain sebagainya yang drop semuanya. Sehingga diperlukan suatu keberanian, sehingga dengan kondisi COVID di sini kita harus berani berdampingan, tetap melakukan suatu usaha, langkah-langkah inovasi yang harus dilakukan tanpa meninggalkan ketentuan protokol kesehatan. Tadi sampaikan juga dari Gusti Mangkubumi di awal juga menyampaikan bahwa satu, Jogja itu ngangenin, ya kan, untuk tempat-tempat wisata yang banyak dicari. Kenapa ngangenin? Tadi juga Kuning dan juga Pak Tasbir juga sudah menyampaikan banyak hal, yang mana adalah Jogja pengembangan destinasi wisata lokal. Dari data dari Bapeda ada sekitar potensi desa wisata di DIY itu ada kriterianya 48 desa wisata maju, kemudian 39 desa wisata berkembang, 48 desa wisata tumbuh, kemudian 135 desa wisata yang layak jiwa, cukup lumayan banyak. Jadi memang kita untuk pengembangannya. Kemudian mengenai tradisi lokal harus kita juga tetap kembangkan, dan juga sikap dan nilai welcome-nya masyarakat kepada suatu para pendatang baru. Kemudian juga pengembangan kapasitas SDM yang harus ditingkatkan. Nah, di sini kami berharap dengan para pelaku usaha di bidang wisata bahu-membahu, dan kita harus bersinergi. Kita saatnya, kata kuncinya adalah sinergi, bagaimana para pelaku usaha ini bahu-membahu, kemudian kita melakukan suatu langkah-langkah yang inovasi, kemudian juga tanpa meninggalkan suatu ketentuan protokol kesehatan. Bahkan juga dengan adanya kondisi ini, percepatan yang ada adalah kita di bidang digital ataupun di bidang online, sehingga mekanisme yang harus diterapkan para pengusaha juga harus bisa melakukan lebih mempermudah. Bagaimana mempermudah daripada kondisi, sehingga bisa penjualan juga lewat virtual bisa, kemudian juga banyak hal-hal yang lain harus diimprove untuk peningkatan bagaimana bisa mendatangkan para tamu untuk ke Jogja. Demikian, Mbak. Oke, artinya juga sekali lagi ini perlu adanya adaptasi ya Pak ya. Adaptasi, ada inovasi baru yang perlu dilakukan
oleh para pelaku pariwisata, pelaku usaha di tengah kondisi COVID-19 kali ini. Artinya Pak Wawan, tadi sempat disinggung juga soal pemanfaatan teknologi, kemudian juga mungkin digitalisasi. Ini kan mungkin menjadi hal yang baru untuk beberapa pelaku usaha ya Pak ya, kita sebut saja UMKM. Nah, bagaimana Pak dari Kadin DIY ini bisa melihat hal tersebut dan mungkin barangkali mengajak para pelaku usaha untuk boleh yuk kita mulai bersama-sama upaya digitalisasi dan kita manfaatkan teknologi yang kita miliki. Bagaimana Pak Wawan? Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa kata kuncinya adalah sinergi. Jadi yang kuat bisa mengajak yang lemah, demikian juga kekuatan menjadi satu kekuatan bersama ini yang menjadi hal-hal yang bisa diterapkan untuk kita tumbuh dan juga berkembang dalam survive dalam kondisi pandemi ini mungkin Mbak. Oke, baik. Artinya kata kuncinya adalah sinergi ya Pak ya. Artinya satu sama lain kita saling mendukung dan juga pastinya saling memberikan energi positif untuk kembali membangkitkan industri pariwisata. Baik, saya boleh kembali ke Pak Tasbir, Bapak. Tadi sempat terputus obrolan kita ya Pak ya. Oke, Pak Tasbir, tadi sempat kita sudah berbincang sampai bagaimana kita bisa mengembangkan potensi yang ada di pedesaan ya Pak ya. Mengembangkan kata. Pak Tasbir, apakah dengan pengembangan desa wisata ini juga kita bisa boleh bersama-sama mengajak para pelaku wisata yang ada di desa ini untuk bisa berinovasi Pak. Artinya begini, ketika kita berbicara soal desa wisata, ini kan kita melibatkan banyak pelaku wisata yang notabene tinggal di daerah pedesaan. Yang juga artinya mungkin yang sudah memang memulai terlebih dahulu, ada yang mungkin sebenarnya punya potensi tapi baru akan memulai mengembangkan industri pariwisata khususnya di desa wisata. Apa sih Pak sebenarnya yang harus kita mulai terlebih dahulu dan bagaimana rekan-rekan kita para pelaku wisata yang ada di pedesaan ini bisa mengembangkan potensi yang kita miliki ini Pak Tasbir? Ya, kembali lagi tadi pertama dunia sudah melihat rural area ini. Jadi Pak Wawan juga sampaikan beberapa data. Jadi bicara tentang desa wisata ini bahkan kalau dilihat secara nasional pun pencanangan pertama desa wisata di Indonesia itu model desa wisata pertama itu di Jogja, di Tembi ya, waktu Menteri Pariwisata Marzuki Usman sekian puluh tahun yang lalu. Jadi sekarang pun semua orang se-Indonesia ini datang ke Jogja untuk belajar tentang bagaimana pengembangan desa wisata. Memang betul tidak semua desa wisata itu sudah pada posisi yang siap jalan atau menasional. Bahkan yang terakhir juga salah satu desa wisata kita juga mendapat penghargaan di tingkat ASEAN ya. Jadi saya kira ini untuk Jogja sendiri tidak perlu belajar keluar. Jadi saya kira desa-desa wisata yang lain banyak sekali yang silahkan untuk dikembangkan. Dan yang menarik juga hampir semua desa wisata ini digerakkan oleh kemauan warga setempat, warga lokal ya. Tadi saya sampaikan kemarin juga saya minggu-minggu ini beberapa desa wisata kita kunjungi juga. Jadi saya kira ini modal. Nah mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini juga bisa terus memotivasi teman-teman yang ada di desa, yang mengelola desa wisata, memperbaiki manajemen yang bagus, kemudian bicara dengan sektor-sektor yang lain, atau bahkan dengan Kadin ya Pak Wawan ya. Nah Kadin kan, jadi sebenarnya Jogja ini agak spesifik nih. Istimewa dan provinsinya kecil banget lagi, kecilnya pakai banget lagi kan. Jadi untuk provinsi yang kecil ini saya kira sangat sangat unik dan menarik ya. Tapi juga orang kangen banget sama Jogja gitu ya. Jadi kita setuju sekali dan di Jogja itu mulai Pak Gubernur, ini khusus turisme ya, Pak Gubernur kan sudah bilang silahkan pariwisata digerakkan tapi dengan patuh kepada protokol. Dan bahkan Pak Gubernur selalu sentuhannya Jogja itu adalah sentuhan budaya, pendekatannya budaya ya. Beliau selalu menyampaikan supaya kesadaran ya untuk patuh pada ini kan, pada aturan-aturan protokol ini ya. Tadi juga kemudian Gus Simangku juga sebagai pembina dari beberapa kegiatan ini, termasuk kegiatan hari ini yang Jambore ini,
dan juga yang kami beberapa waktu sedang kerjakan ini yaitu peringatan Sewindu Keistimewaan ya. Jadi saya kira sudah jalan. Ini kita ini pameran di sini ada 1 bulan ini. Pameran tentang keistimewaan itu, tentang relief, patung dan seni juga. Jadi saya kira untuk Jogja, khusus untuk Jogja itu ke depan memang kita semua akan lebih banyak lagi bicara tentang pendekatan dan kesiapan desa-desa wisata lebih kuat lagi lah. Karena itu kekuatan kita memang di situ. Kekuatan kita memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Dan sekarang bahkan muncul di mana-mana, di Sleman, di Bantul, di Kulon Progo, di Gunung Kidul, ya, spot-spot baru, ya, yang instagramable, yang macam-macam, itu muncul di sana semua, ya, muncul. Saya kira ini luar biasa dan selalu jadi model. Bahkan kemarin tadi malam juga saya hadir dengan Ibu Ning di Sleman. Saya kira beberapa teman kita bahkan dari Bali juga memberi apresiasi yang luar biasa. Dan saya sedikit kasih catatan khusus untuk teman-teman Jambore ini. Ini saya kira luar biasa ini. Dan Jogja setahu saya dalam bulan ini, 1-2 bulan ini sudah 3 kali ada kegiatan seperti ini mengumpulkan travel agent, pelaku pariwisata di seluruh Indonesia. Dan mereka datang. Kenapa mereka datang? Karena trust untuk Jogja masih tinggi. Nah sekarang kita bicara trust. Dalam era COVID ini, kalau trustnya kurang, pasti orang ragu. Nggak berani. Nah, keberanian orang untuk datang ke Jogja itu sudah modal. Nah, tinggal nanti Jogja pun merespon untuk lebih disiplin, lebih tertib, tidak ada lagi klaster-klaster yang betul-betul sangat merugikan kita. Jadi saya kira ini bekal yang sangat luar biasa untuk Jogja, khususnya untuk desa-desa. Oke, artinya juga bagaimana kita bisa mewujudkan ini tergantung bagaimana para pelaku wisata bisa menyambut ajakan tersebut Pak Tasbir ya. Perlu sinergi, perlu kerjasama artinya. Makanya kita senang dengan dinas-dinas ya, Pak Bupati Sleman melalui Ibu Ning juga minggu lalu juga saya dengan Pak Bupati Kulon Progo juga ketemu dengan industri pariwisata. Jadi saya kira daerah juga sudah merespon ini dengan segala, karena sekarang bicara restriktif ya, pembatasan. Sekarang silakan berwisata tapi dengan pembatasan. Nah, jadi inilah era baru, era pembatasan. Enggak bebas sama sekali seperti dulu. Pembatasan dengan masker, dengan jaga jarak. Jadi sekarang di dunia internasional namanya travel with restrictive. Jadi pembatasan. Enggak ada lagi bebas yang kayak dulu, nggak ada lagi. Ya itulah eranya sekarang. Kalau Jogja tetap konsisten dengan pembatasan, saya kira ini bisa jalan dan harusnya begitu. Harusnya begitu ya Pak. Artinya sekali lagi ini perlu sinergi dari pemerintah, pelaku wisata dan juga pastinya dari wisatawan itu sendiri. Bagaimana bisa dengan sadar diri bisa mengikuti protokol kesehatan sehingga juga tetap bisa berwisata dengan aman dan nyaman. Oke, Pak Tasbir, tapi dari pariwisata Bapak, kita kan kemarin juga baru saja tanggal 31 Agustus kemarin memperingati Sewindu, Undang-Undang Keistimewaan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Pak Tasbir adalah Ketua Panitia dari perayaan Sewindu Keistimewaan Undang-Undang Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut. Nah, Pak ini melihat Yogyakarta sebagai daerah yang istimewa, sebenarnya apa saja sih Pak yang kita istimewa itu seperti apa Pak Tasbir? Ya, istimewa kan kita kemarin memperingati Sewindu Undang-Undang Keistimewaan DIY ini yang Undang-Undang nomor 13 tahun 2012. Ya kita tahu bahwa Jogja ini kalau secara dalam kaitan sejarah sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Jogja sudah daerah yang berdiri sendiri. Jadi setelah Indonesia merdeka, kemudian Hamengkubuwono IX, kemudian bergabung dengan NKRI sehingga menjadi memperkuat negara kesatuan ini. Jadi kemudian dengan bergabungnya itu, dengan adanya kesepakatan itu, dan kemudian baru tahun 2012 ya dengan Undang-Undang Keistimewaan itu, maka ada banyak sekali pertumbuhan baru, perkembangan baru dengan keistimewaan itu, dan sekarang 8 tahun kita evaluasi dan Pak Gubernur juga membuka ini, tanggal 31 Agustus pameran ya. Tidak hanya pameran sebetulnya, dalam rangkaian ini kita juga ada diskusi-diskusi, ada seminar-seminar. Salah satu dari seminar itu juga yang diadakan oleh para Dewan Guru Besar, kemudian
Jogja Semesta. Itu juga membicarakan tentang seperti apa Jogja ke depan lebih mantap lagi keistimewaannya dalam 3 aspek paling tidak. Itu kan yang berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan, ya, tata ruang, ya, pariwisata dan lain sebagainya, pemerintahan tentu saja. Dan ini Jogja ini diharapkan betul-betul bisa jadi model, tidak hanya untuk Jogja sendiri. Jadi salah satu topik kita adalah keistimewaan ini untuk Indonesia, ya, untuk Indonesia. Maka ini pameran yang ada selama 1 bulan sampai besok 2 hari lagi, tanggal 30 berakhir. Pameran patung, relief dan lukisan, ya, yang luar biasa. Silakan ditonton di Geraha Perpustakaan ini. Ini karya-karya terbaik dari para seniman-seniman Jogja. Jadi 8 tahun ini evaluasi, refleksi, dan melibatkan masyarakat, seniman, budayawan untuk Jogja yang lebih istimewa, yang lebih baik. Nah, hari ini kita sudah mulai bicara salah satu keistimewaan juga di pariwisata. Kita berharap istimewanya pariwisata apa? Kita disiplin, kita bisa mengembalikan trust, ya. Pariwisata itu punya trust, kepercayaan. Kita bisa mengembalikan kepercayaan kepada dunia bahwa Jogja itu masyarakatnya disiplin, bahwa pariwisata dikelola dengan baik, dengan profesional, dengan pelayanan dan lain sebagainya. Ya, jadi saya kira itu kaitannya, sehingga mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini memberi dampak yang lebih positif kepada pariwisata Jogja ke depan. Oke, trust ya Pak ya, satu kata, kepercayaan. Ini artinya juga bagaimana para wisatawan ini bisa tanpa rasa takut dan khawatir ya Pak ya, bisa tetap berwisata di destinasi-destinasi wisata yang ada. Bagaimana caranya? Kita yang bisa mewujudkan bersama pastinya. Baik, sebelum nanti kita lanjutkan lagi Pak Tasbir obrolan kita, ini kita akan sedikit kembali menyapa rekan kita yang ada di Gumuk Pasir Parangkusumo, karena ternyata di sana sudah ada Bapak Suharsono yang juga ingin menyapa para peserta dari Jambore Nasional Pelaku Wisata Indonesia, sekaligus memberikan motivasi untuk kita boleh bangkit dan juga kembali berkarya untuk industri pariwisata. Pak Suharsono, selamat siang Bapak. Selamat siang menjelang sore Ibu. Jadi saya ada di lokasi Gumuk Pasir yang ada di Depok Parangtritis. Sekarang lokasi saya pas Gumuk ini, baru duduk-duduk di gazebo. Pengunjung banyak sekali, baik dari Batam dan dari Bali. Ini tadi saya ngobrol-ngobrol. Pak Suharsono, Bapak ini kalau saya boleh sedikit juga sharing Bapak, di Kabupaten Bantul juga kabupaten yang begitu memiliki banyak potensi pariwisata luar biasa, kekayaan alamnya luar biasa, Projo Taman Sari ya Pak ya, Bantul Projo Taman Sari. Ini bagaimana Bapak, Kabupaten Bantul bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru dan juga pastinya kembali menggeliatkan industri pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul Bapak, monggo. Ya. Betul, terima kasih. Jadi akan saya sampaikan kepada semuanya, warga semuanya baik di Jogja maupun di luar daerah, bahwa saya menjabat sejak tahun 2015. Saya kembangkan daerah-daerah wisata, ternyata banyak potensi. Dulunya Bantul khususnya itu mati, jadi tidak terkenal ya. Kalau di Jogja banyak yang ke Gunung Kidul ya. Jadi Bantul itu di wisata kurang diperhatikan. Ya, jadi saya pensiun 1 April 2015, langsung Mei saya mendaftar pilkada ini, langsung ya banyak orang percaya saya sehingga terpilih menjadi bupati. Karena sebelumnya kurang lebih 30 tahun saya meninggalkan Bantul. Saya hanya dengar cerita saja bahwa Bantul ini mati. Dan saya lihat ternyata benar. Banyak orang yang mau wisata itu banyak yang di Gunung Kidul, di luar Bantul. Ya. Jadi setelah saya pulang pensiun, karena saya meninggalkan Bantul ini kurang lebih sudah 31 tahun, saya dinas mutar-mutar
baik di Jakarta, di Sulawesi, di Kalimantan Timur, di Banten, karena saya pensiunan dari polisi gitu. Jadi kalau polisi itu dinasnya kemana-mana. Asli saya Bantul langsung 1 April pulang. Ya, sehingga saya mulai 2016 semuanya OPD saya ajak naik motor, muter-muter wisata potensi yang ada di Bantul ini di makanya mulai sejak saya jabat mulai tahun 2016 bulan Februari saya dilantik sampai sekarang alhamdulillah banyak wisata-wisata potensi yang ada kita kembangkan, yang di daerah pegunungan sana juga ada banyak, misalnya di hutan pinus, becici, kemudian hidup di bukit di atas awan, kemudian kebun-kebun buah itu yang di daerah pegunungan. Harapan saya nanti Delingo itu kalau di Jakarta ya puncaknya Jakarta, tapi kalau di Jogja nanti puncaknya Jogja itu ya di Delingo itu. Sekarang sudah berkembang sekali, ramai sekali, sampai mantan Presiden Barack Obama saja ke Delingo. Nah, kemudian saya turun, di sini saya kembangkan di tempat wisata, khususnya di Parangtritis, di Pantai Depok, kemudian ini gumuk pasir ini itu saya lestarikan, jangan sampai punah atau hilang. Karena apa? Gumuk pasir seperti ini seluruh dunia hanya ada 2, hanya di Parangtritis dengan di Meksiko. Jadi jangan sampai tempat wisata gumuk pasir itu hilang. Jadi saya kembangkan potensi yang ada di Parangtritis itu memang saya didukung oleh Baik, Bapak Saudara sepertinya sedikit terkendala dengan koneksi. Mungkin bisa kita pastikan terlebih dahulu. Hubungkan antara Bantul sampai bandara yang di Kulon Progo. Ya, jadi Yogyakarta International Airport. Ya. Bisa? Ya, Bapak, baik, sudah kembali terhubung Bapak. Silakan bisa dilanjutkan Bapak. Ya. Ya, jadi Bantul nanti rencananya ke depan, jadi Yogyakarta itu pintu masuknya ada di selatan itu. Sekarang sudah dibangun dari itu jalan JCLS, jalan tembus mulai dari bandara Yogyakarta International Airport, nanti tembusnya ke Jawa Timur. Nah, jadi ini sudah dimulai, baru berhenti dulu bukan berhenti, baru sampai di Parangtritis, masih dikerjakan rata 3.000. Nah, jadi Sabtu Minggu itu ramai sekali, Bu, ya. Itu tapi ini sudah saya buka wisata ini mulai 1 Juli kemarin, ya. Jadi pengunjungnya, tapi pesan saya bagi para wisatawan ikuti protokol kesehatan. Jadi yang mau masuk ke Parangtritis harus kita cek semuanya, saya kerahkan dari dinas kesehatan, jadi dites ya pakai suhu itu, kemudian kira-kira misalnya ada 1-2 yang kira-kira suhunya 37 ke atas, kita periksa dulu ke puskesmas maupun di rumah sakit Bantul. Jadi kita sangat ketat sekali juga untuk pengunjung yang mau masuk ke
tempat wisata Parangtritis harus ikuti protokol kesehatan. Kemudian warung-warung juga saya pesen semua harus ikuti aturan yang ada. Harus misalnya warung harus ada cuci tangan, harus selalu pakai masker, jaga jarak. Yang biasanya orang jajan makan bakso, makan kelapa muda, biasanya satu meja itu untuk 6 orang, itu saya batasi cukup 4 orang saja. Selatan, utara, timur, barat, itu sudah mengikuti aturan semua. Harapan saya jangan sampai dengan saya bukanya timbul klaster baru, ya, karena waktu saya izin dengan Pak Gubernur Ngerso Dalem, silahkan dibuka, tapi kalau ada apa-apa itu tanggung jawabnya kepala daerah. Makanya saya wanti-wanti harus ikuti protokol kesehatan, dan kalau ada waktu luang, saya hari Minggu itu saya cek jalan-jalan ke warung-warung sambil memberi penerangan, mengingatkan harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi pengunjung pun saya temukan tidak memakai masker, saya kasih. Jadi saya muter itu bawa masker. Jadi yang tidak bawa saya kasih. Nah, itu salah satu bentuk pengawasan saya baik pada pedagang-pedagang maupun pengunjung wisatawan yang mengunjungi di Parangtritis atau Parangkusumo Dipo ini. Jadi tiap hari rame gitu. Itu tadi pengunjungnya sampai 13.000 kalau Sabtu Minggu. Hari biasa aja bisa sampai ya rata-rata 3.000. Jadi cukup ramai Parangtritis. Oke, baik, terima kasih Bapak Suarsono. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau, Bapak Suarsono. Terima kasih sekali Bapak Matnuwun. Semoga semangatnya dari Kabupaten Bantul bisa menular Bapak ke daerah istimewa Yogyakarta, juga pastinya kepada seluruh pelaku wisata yang ada di Indonesia. Matnuwun Pak Suarsono, terima kasih. Sami-sami Bu, monggo. Terima kasih, luar biasa sekali dari Bantul Pak Suarsono kembali mengajak para pelaku wisata untuk boleh kembali menggeliatkan industri pariwisata, sekali lagi syaratnya tanpa mengesampingkan protokol kesehatan. Jalan-jalan boleh, yang penting patuhi aturan dan juga tetap jaga keamanan bersama. Baik, dari Kabupaten Bantul, luar biasa semangatnya. Kita kembali lagi ke kedua narasumber kita yang masih bersama dengan saya di studio dari Gratama Pustaka Yogyakarta. Saya akan kembali menyapa Pak Wawan. Iya, Pak Wawan, tadi kembali berbicara soal pelaku usaha, kemudian juga UMKM dan seterusnya. Adakah Pak Wawan program khusus dari KDDIY yang memang dilakukan, diupayakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di Indonesia? Silakan Pak Wawan. Ya, baik. Jadi di Yogyakarta itu pariwisata sebagai andalan daripada pendapatan daerah juga. Di sini impact-nya sangat luar biasa dan ini berhubungan langsung dengan para UKM. Ya, misalnya, jadi hotel sepi, yang terjadi adalah supplier makanannya juga dari UKM, jajanannya, souvenirnya, semua melibatkan UKM. Kemudian juga di produk-produk asli seperti makanan khas, kemudian yang lain otomatis semua akan berdampak. Nah, di sini pemerintah mengupayakan adalah bagaimana supaya tadi Pak Tasbih menyampaikan bahwa pemerintah provinsi dalam hal ini adalah Bapak Gubernur silakan dibuka untuk tempat-tempat wisata dengan catatan adalah protokol kesehatan dilakukan secara ketat. Nah, dan ini efeknya memang sudah cukup memberikan dampak yang cukup bagus seperti sekarang ini tadi kita lihat bersama juga tempat-tempat wisata sudah mulai dikunjungin dengan tadi segala persyaratan yang ada mengenai untuk protokol kesehatan. Nah, kemudian juga dari kita
bagaimana menstimulus suatu usaha pariwisata di sini dengan tempat wisata baru, dengan virtual, dan juga melakukan suatu dengan BI juga melakukan satu langkah-langkah yang konkret, bahkan terobosan-terobosan baru seperti di pemerintah kita ini, pelaku pariwisata juga yang paling banyak adalah mendatangkan wisata adalah dengan MICE tadi ya, untuk meeting dan lain sebagainya. Bahkan sekarang yang sedang digalakan adalah wedding, ya, paket-paket wedding untuk dilakukan di kita, karena Jogja punya suatu tempat-tempat spot yang sangat cukup bagus untuk menjadikan tempat untuk perkawinan atau pernikahan yang baik itu dilakukan secara tradisional, keagamaan maupun secara internasional. Jadi potensi-potensi ini yang sekarang digalakan oleh pemerintah bekerjasama dengan para pelaku, sehingga berharap ke depan ini memberikan dampak yang positif dan juga bisa memberikan hasil yang cukup signifikan untuk para di Yogyakarta. Oke Pak, berarti artinya lagi perlu adanya inovasi baru ya Pak ya, untuk bagaimana membuat destinasi wisata yang ada di Yogyakarta ini memiliki nilai lebih. Kita melihat dari sudut pandang lain. Kemarin juga Bapak baru kemarin ya dideklarasikan Yogyakarta sebagai next wedding destination. Nah, dari Kadin sendiri Pak melihat hal tersebut, ini apakah bisa menjadi peluang baru untuk para pelaku usaha di Yogyakarta khususnya dan juga mungkin di Indonesia? Ya, tadi karena Jogja adalah kota budaya, tentu potensi tadi wedding destination itu salah satu pilihan yang tepat, dan kami Kadin sangat mendukung sekali upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan juga para pelaku pariwisata. Nah ini yang kami dari Kadin justru ingin kita harus tetap bahu-membahu dan bekerja sama dari lintas bagian ataupun lintas usaha, sehingga bisa saling narik untuk yang mengalami suatu kondisi kekurangan. Itu yang terbaik. Oke, sekali lagi artinya kunci keberhasilan, kunci kebangkitan adalah sinergi dari banyak pihak ya. Kuncinya sekali lagi sinergi. Tidak bisa kalau cuma pelaku wisata saja atau mungkin pelaku usaha saja, bahkan juga tidak bisa semuanya berjalan sendiri-sendiri, tapi perlu adanya sinergi bagaimana satu sama lain bisa saling memberikan energi positif untuk membangkitkan kembali industri pariwisata. Betul begitu ya Pak ya? Ya, dan juga dengan perbankan kan biasanya juga para pelaku juga mengalami suatu hambatan selama ini karena ada suatu kondisi yang kurang baik. Harapan kami justru ada suatu relaksasi yang perlu dievaluasi dan juga perlu dijajakin lebih dalam, bahwa para pelaku di sini diberikan satu kemudahan dan relaksasi yang lebih mudah lagi. Jadi misalnya kemarin 6 bulan dievaluasi relaksasi dari perbankan belum bisa membangkitkan satu kondisi perekonomian, perlu dievaluasi menjadi 1 tahun, dan ini dalam kondisi seperti ini pemerintah, OJK, BI dan juga lembaga-lembaga keuangan yang ada semuanya untuk bisa memikirkan dan juga upaya pemerintah terus dilakukan pastinya untuk membantu UMKM, juga termasuk kalau kemarin kita juga boleh menyampaikan ada upaya dari pemerintah untuk membantu rekan-rekan UMKM mendapatkan bagaimana bisa mendapatkan relaksasi, kemudian juga bagaimana bisa mendapatkan kemudahan terkait dengan permodalan untuk tetap bisa survive di tengah kondisi pandemi ini. Nah, silahkan juga bagi Anda yang mungkin ingin memulai inovasi baru, terutama juga bagi para pelaku UMKM, pemerintah sudah melakukan inovasi, memberikan kemudahan. Bagaimana caranya? Anda bisa mencari berbagai macam informasi yang juga kemarin sudah baru saja kita dapatkan, termasuk juga salah satu upaya Yogyakarta sebagai the next wedding destination. Silahkan, banyak sekali upaya dari pemerintah, tinggal bagaimana Anda dan juga kita semuanya bisa menyambut upaya-upaya dan juga energi positif tersebut. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi bersama dengan kedua narasumber kita akan sedikit kembali menyapa rekan-rekan kita yang saat ini sudah berada di
Kaliurang Resort. Ada rekan saya di sana yang sudah akan menyampaikan kondisi bagaimana situasi di Kaliurang Resort. Ini ada rekan saya Hastika Lumesi atau Wanda Rizky Atilia. Silakan. Halo. Kenalkan, nama saya Wanda Rizky Atilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang The Kaliurang Resort and Convention Center. Yang dimana Resort and Convention Center adalah sebuah akomodasi penginapan, khususnya yang ada di Kaliurang. Di sini saya juga ditemani salah satu dari sales manager dari pengelola The Kaliurang Convention Center. Di sini ada Mas Akbar. Ya. Untuk konsepnya sendiri ini seperti apa ya Mas? Untuk The Kaliurang Convention Center. Kalau orang convention ini memiliki konsep one stop atau di mana kita mempunyai beberapa konsep untuk liburan keluarga, mau itu camping, liburan lain. Sepertinya rekreasi. Rekreasi ya. Selain itu, didirikan kapan sih Mas? Tahun lalu, tapi baru jadinya yang khususnya yang dalam ini baru berdiri di bulan Juni 2020. Di sini, ya, sebelumnya, mengapa ngambil yang menghadap ke nuansa kealaman? Mau mengambil tema Budi, seperti apa? Karena di sini memang kita khusus untuk ruang terbuka, karena di Kaliurang ini adalah satu-satunya resort yang glamping di area Kaliurang ini. Memang lebih banyak terbukanya karena kita di tanah seluas 2,3 meter. Yang didirikan oleh Bapak Sikeno. Ya betul, didirikan oleh Bapak Sikeno. Di sini ada beberapa tipe kampus. Salah satunya ada The Glamping yang lagi famous, yang lagi hits-hitsnya, yang di Instagramable. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan The Glamping sendiri dan paket apa saja sih yang ada di Glamping. Salah satunya ada paket bonfire, yang dimana nanti setiap weekendnya kita ada mengadakan api unggun bersama dengan keluarga, teman, sahabat, karib, dan baik lewat. Di sini juga ada beberapa lainnya, yaitu ada kamar dengan tipe bambu, ada juga dengan kayu, dan fasilitasnya pun kurang lebih seperti yang ada di resort-resort lainnya. Tapi yang lebih unik dari ini sih ada area untuk di mana tempat untuk keluarga bersantai. Yang ada di atas, view-nya sendiri itu ada di swimming pool dekat dengan rest area yang ada di kamar tipe itu. Selain itu juga kita menyediakan Grand Merapi Ballroom yang kapasitasnya melebihi dari kapasitas 800 sampai 1000 orang per pax-nya. Yang dimana ballroom tersebut bisa dipergunakan untuk venue-venue seperti acara sekarang. Acara di mana venue kita sekarang adalah Jambore Nasional Pelaku Pariwisata Indonesia. Selain itu juga ada acara wedding, acara konvensi lainnya, dan acara pers lainnya juga bisa diselenggarakan di sini. Untuk lebih tepatnya nanti gatheringnya sendiri akan bisa disampaikan dengan Mas Akbar dengan nomor yang ada di bawah ini, dengan adanya website juga khusus dan juga harus follow Instagramnya The Kaliurang Resort and Convention Center. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk rekan kita di Kaliurang Resort ya. Mungkin bisa menjadi salah satu pilihan untuk staycation di akhir pekan. Baik, terima kasih. Dari Kaliurang Resort, kita akan menyapa rekan kita yang saat ini sudah berada di salah satu destinasi wisata. Kali ini di Puncak Becici.
Ada Deva Kurniawati. Deva, selamat siang. Selamat siang, Deva. Oke, kita masih mencoba terhubung dengan Deva di Puncak Becici, salah satu destinasi wisata di daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki keindahan dengan pinusnya, suasananya begitu sejuk dan juga pastinya membawa kita pada keindahan alam yang bisa kita rasakan di Puncak Becici. Deva, apakah bisa mendengarkan suara saya, Deva? Barangkali kalau terkendala sinyal, koneksi, kita boleh beralih mungkin barangkali ke rekan kita yang lainnya. Sembari kita masih menunggu Deva dapat terhubung dengan kami di Gedung Gerahatama Pustaka. Kita boleh beralih ke titik yang lainnya. Baik, kita mungkin boleh menyapa terlebih dahulu. Sudah berada di Kabupaten Kulon Progo atau mungkin juga rekan kita yang saat ini berada di Pantai Goa Cemara, ya. Pantai Goa Cemara barangkali bisa mendengar saya, Aida Syafila. Iya. Oke, Aida Syafila bisa mendengarkan suara kami di sini? Bisa terhubung dengan baik, Aida? Aida mungkin bisa di-unmute suaranya karena kami masih belum bisa mendengar suara Aida. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Oke, silakan Aida langsung Ya, saja. Oke, baik. Bergabung bersama saya Aida Syafila dan peserta webinar percepatan ekonomi industri pariwisata pasca COVID-19. Di sini kami sedang berada di Goa Cemara, salah satu wisata bahari yang mempunyai pesona alam yang sangat indah. Nah, bisa disaksikan di belakang saya, ini banyak hamparan pohon cemara. Puncak Becici. Deva, apakah sudah bisa mendengarkan suara kami ataukah sudah bisa terhubung dengan kami di studio? Oke, Deva silakan. Langsung saja Deva. Sudah.
Silakan Deva. Baik, suasana di sini cukup ramai. Banyak sekali pengunjung yang datang dari berbagai wisatawan yang antusias untuk berfoto di sini. Selain itu juga Puncak Becici ada payung talk yang ada di belakang saya. Mohon maaf. Kendala dengan koneksi. Terima kasih kami sudah boleh melihat indahnya Puncak Becici. Terima kasih Deva sekali lagi. Mungkin nanti lain kesempatan kita bisa langsung main ke sana ya, biar bisa merasakan indahnya dan juga sejuknya Puncak Becici. Baik Deva, terima kasih. Kita akan beralih ke rekan kita berikutnya yang kali ini sudah siap untuk menyapa kita dari Yogyakarta International Airport. Ada Eka Novianti. Silakan Eka. Baik, selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan peserta webinar Jambore Nasional Pelaku Pariwisata. Saat ini saya Eka Novianti sedang berada di Bandara Internasional Yogyakarta. Saya
Nah, di security check itu sudah ada aturan sesuai dengan protokol kesehatan seperti jarak 1 meter dengan tanda garis merah. Kemudian juga ada layanan customer service virtual. Caranya sangat mudah, yaitu Anda cukup berdiri pada pijakan yang sudah tersedia, kemudian katakan hai atau hello, maka customer service akan menyapa Anda dan menanyakan kebutuhan Anda seperti yang ingin Anda sampaikan. Kemudian, bandara ini dikatakan menjadi bandara terindah se-Indonesia. Mengapa? Karena ornamen-ornamen ataupun arsitektur yang di sini cukup baik, cukup sangat bagus malah, karena di bagian dalamnya mereka bekerja sama dengan seniman-seniman Yogyakarta asli untuk menciptakan karya seni sebagai pajangan di bandara ini. Kemudian bisa dilihat di bagian atas saya itu ada view seperti skylight. Skylight ini berbentuk batik kaung, batik khas Yogyakarta. Untuk suasana di sini, peserta Jambore sudah selesai berkeliling ditemani oleh pihak Angkasa Pura I. Mereka sangat menikmati keindahan atau sesuatu yang berbeda yang tidak dapat dijumpai di bandara lainnya. Sekian laporan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Eka dari Yogyakarta International Airport. Luar biasa dengan ornamen begitu istimewa, menambah istimewanya dari Yogyakarta International Airport. Terima kasih Eka. Baik, kita kembali ke kedua narasumber kita, masih bersama dengan Pak Tasbir dan juga Pak Wawan. Pak Tasbir, boleh kita kembali berbincang siang hari ini. Pak Tasbir, untuk pelaku pariwisata di tengah kondisi pandemi dan juga kita pasti ingin bersama-sama kembali bangkit, berkarya dan kembali menggeliatkan pariwisata di Indonesia. Mau dibawa kemana sih Pak Tasbir pariwisata kita saat ini dan komitmen apa Pak yang harus kita bangun untuk boleh bersinergi bersama? Ya, jadi saya ingin katakan bahwa sekarang kita di pariwisata itu ada satu kata yang paling penting, yaitu responsible tourism. Nah, itu yang harus kita pegang. Nah, dalam kaitan pandemi ini, responsible tourism itu responsible terhadap nyawa manusia, nyawa kita dan nyawa orang lain. Maka ini berat sekali dan tanggung jawabnya luar biasa. Nah, saya kira oleh karena itu kita melihat Jogja ini bagus, ya. Jogja ini sudah bagus, sudah bisa mempertanggungjawabkan pariwisata itu, artinya kita sendiri siap dan kepada tamu juga siap. Kalau pakai istilah Pak Gubernur dengan bahasa lokal mengatakan selalu eling lan waspodo. Nah, eling lan waspodo itu cukup kalimat singkat itu artinya sangat dalam, ya. Harus semua orang Jogja ini pada posisi kultural ini eling lan waspodo ini menjadi modal kita, siapapun, ya. Jadi patuh kepada protokol, kemudian betul-betul mengikuti aturan dan tetap menggerakkan ekonomi. Ya, jadi saya kira itu tidak ada pilihan lain. Makanya yang paling penting adalah sekarang tadi Mas Wawan juga semua sampaikan, Gus Mangku tadi bahwa berpikir positif, bertindak kreatif, terus bergerak dalam satu kolaborasi yang cantik. Kolaborasi, ya. Pemerintah tidak mungkin sendiri, swasta nggak mungkin sendiri, harus bareng-bareng. Apalagi sekarang kita lihat ada kecenderungan yang bagus, pemerintah pusat juga banyak sekali perhatiannya kepada Jogja, ya Mas Wawan, ya. Banyak sekali program-program nasional, terakhir juga dengan Mas Wawan di perbankan nasional memberi relaksasi dan sebagainya. Jadi perhatian pemerintah pusat kepada Jogja juga besar, ya. Ini hari-hari ini juga banyak sekali pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pariwisata. Jadi saya kira Jogja itu salah satu daerah yang diberi perhatian bagus. Ya, tinggal kita sendiri. Nah, dengan kita sering berkomunikasi, bertemu, kemudian membangun satu semangat bersama, saya optimis, ya. Kita harus optimis, positif dan optimis. Jogja ini akan menjadi model untuk kita bangkit lebih cepat. Nah, itu saja saya kira tadi para bupati juga sudah sangat sadar, ya, sangat. Dan memang COVID ini saya selalu katakan zero toleransi. Tidak boleh ada toleransi COVID ini, karena ini virus kita tidak mampu mengatasinya, ya sambil berdoa lah, ya. Tapi memang ini nggak bisa ambil risiko, sangat karena menyangkut nyawa manusia, ya. Jadi saya kira
Karena Jogja kota pendidikan, kota budaya dan sebagainya, mudah-mudahan orang Jogja tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga tamu yang datang ke sini bisa kita ajak untuk menjadi tamu-tamu yang dalam konsep responsible tourism itu ya. Jadi sekarang responsible itu besar. Kalau dulu kita bicara responsible tourism berkaitan dengan environment, lingkungan, berkaitan dengan pelestarian, tapi sekarang berkaitan dengan nyawa manusia. Ini yang lebih berat lagi. Ini hanya terjadi sekarang ini. Jadi itu kuncinya dari saya. Terima kasih. Oke, responsible tourism, eling lan waspada. Kuncinya ya Pak ya, tidak ada toleransi untuk coronavirus COVID-19. Baik, Pak Wawan, mungkin Pak satu pertanyaan juga untuk Pak Wawan. Apa sih Pak saran-saran atau mungkin rekomendasi bagi para pelaku wisata dan juga termasuk kemudian juga para pelaku di sini, misalnya tadi perbankannya. Kita tidak bisa lagi berpikir normatif. Kita harus melakukan satu langkah-langkah inovatif yang kalau kita bicara data kemarin sudah tidak bisa dipakai karena kita harus melakukan langkah ke depan yang karena ini hal yang baru yang harus melakukan langkahnya juga baru dan direncanakan dengan suatu hal yang baru. Jadi kalau kita bicara misalnya pelaku sedang susah, bagaimana secara perbankan membantu para pelaku supaya bisa bangkit lagi. Pemerintah sudah merencanakan ada program PEN ya, percepatan ekonomi nasional. Nah, apakah bisa diterapkan secara benar dan apakah sudah memang bisa mempermudah pelaku? Kemudian juga dari pelakunya sendiri harus menciptakan suatu inovasi-inovasi baru yang tidak bisa menjadi tolok ukurnya adalah perhitungan kemarin. Tapi adalah perhitungan-perhitungan baru yang ke depan sehingga dalam berkolaborasi semua pihak dan menentukan suatu sinergi dan kekuatan baru sehingga ekonomi ke depan bisa digapai dengan suatu kebersamaan yang saling melengkapi dan saling mengisi kekurangan tiap-tiap bidang ataupun masing-masing yang mengalami suatu kondisi kekurangan. Itu mungkin yang utama. Oke, baik, terima kasih Pak Wawan. Dan karena tidak terasa Pak Tasbir, Pak Wawan, kita sudah menunjukkan pukul 14 ya, sudah jam 2 siang, tidak terasa 2 jam kita bersama. Mungkin boleh Pak Wawan mungkin bisa disampaikan, ada mungkin yang mau Pak Wawan sampaikan kepada para peserta webinar termasuk juga barangkali motivasi atau mungkin semangat untuk para peserta webinar dan juga para pelaku wisata untuk boleh kita kembali bangkit bersama. Silakan Pak Wawan. Baik, jadi untuk pelaku pariwisata yang mengikuti Jambore Nasional di sini, yang pertama adalah kita yakin dan kita semangat bahwa ke depan dengan berdampingan kondisi COVID yang belum bisa kita toleransi kapan berakhirnya adalah tetap kita yakin dan bisa survive untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Wawan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dari sekalian. Pak Tasbir, silakan Pak Tasbir. Sebagai penutup perbincangan kita kali ini, ada yang boleh disampaikan kepada seluruh para pelaku wisata? Ya, pelaku wisata khususnya di Jogja tunjukkan bahwa kita istimewa. Salah satu keistimewaan kita kompak, disiplin, dan bersatu untuk kemajuan pariwisata Jogja. Selamat, terima kasih. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dari sekalian. Terima kasih sekali lagi Pak Tasbir, Pak Wawan untuk diskusi yang luar biasa siang hari ini. Barangkali kalau misalnya boleh kita bisa melanjutkan lagi sampai besok ya Pak ya. Berbicara pariwisata banyak sekali yang akan kita diskusikan, yang bisa kita bahas. Dan sayang sekali kita sudah tiba di akhir acara. Tapi artinya juga ini bukan akhir dari kebersamaan kita. Masih banyak sekali kesempatan yang bisa kita lakukan. Dan sekali lagi kami ingin mengajak Anda semuanya, para pelaku wisata dimanapun Anda berada,
pandemi ini bukan menjadi halangan bagi kita untuk berhenti berinovasi. Inilah saatnya kita kembali bersinergi, kita kembali berkarya untuk memajukan, untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan juga khususnya melalui industri pariwisata. Kita mulai dari diri kita untuk Indonesia dan juga dunia. Akhir kata, saya Vena Bella Arin mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Sukses untuk kita semuanya dan juga pastinya sukses untuk rangkaian acara Jambore Nasional Pelaku Pariwisata Indonesia. Sukses untuk kita semuanya dan jangan lupa apapun kegiatan Anda tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Saya mau foto bareng semua panitia ke sini dengan background ini karena saya mau masukkan di IG saya. Ayo.